Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Susan dan Ustazah Eva di Matematika kelas 6. Semoga di semester 2 ini kalian menjadi lebih paham dengan apa yang sudah dipelajari di semester 1 dan akan dipelajari di semester 2. Nah, ini adalah materi terakhir di semester ini atau di kelas 6, yaitu volume. Tentang volume yang akan Ustazah bahas nanti volume prisma dan tabung, tapi prismanya hanya khusus prisma segitiga. Ini ada dua gambar seperti ini, kadang bentuknya bisa seperti ini, tidur atau berdiri. Untuk rumus volume itu selalu luas alas kali tinggi. Nah, namanya prisma segitiga, alasnya pasti berbentuk segitiga. Karena berbentuk segitiga, maka luas segitiga itu apa? Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Tapi di sini Ustazah kasih simbol segitiga ya. Artinya dia alas segitiga, tinggi segitiga dibagi 2. Dikalikan dengan tinggi prisma. Jadi ini adalah rumus dari luas alasnya, kemudian ini adalah tinggi prismanya. Tingginya ada 2, yang satu tinggi segitiga, yang satu tinggi prisma. Kalau bentuknya seperti ini tinggi segitiganya yang ini, dia siku-siku di sini. Jadi tinggi sama alas itu selalu siku-siku. Kemudian tinggi prismanya yang mana? Tinggi prisma itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara alas dan tutup. Nah, untuk bangun prisma segitiga, alas dan tutupnya itu bentuknya sama, maka yang disebut alasnya tuh bukan yang segi 4 ini, bukan, tetapi yang segitiga ini. Ini satu sebagai alas, satu sebagai tutup. Nah, garis yang menghubungkan ini namanya tinggi prisma. Semoga bisa dipahami ya. Sama dengan ketika dia berdiri. Berdiri ini alasnya segitiga. Jadi alas dan tutup itu selalu sama. Kalau kalian ini tadi dianggap alas, kok tutupnya kok garis lurus, maka ini bukan alas. Alas itu selalu sama dengan tutupnya. Ini alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga. Nah, garis yang menghubungkan antara alas dan tutup ini, segini ini yang disebut tingginya. Tinggi prisma. Jadi, walaupun berbentuk tiduran seperti ini, tingginya bukan garis yang ini, tinggi prismanya, tetapi garis yang menghubungkan antara alas dan tutup. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian bentuk yang lain, yang seperti ini. Ini ada A, B, C, tetapi di sini ada siku-siku. Bedakan dengan yang ini ya. Kalau yang ini tadi di sini nggak ada siku-sikunya di setiap sudutnya, tetapi di sini segitiganya itu ada siku-sikunya salah satunya. Artinya ini alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Kalau ini siku-siku, maka yang bawah ini juga pasti siku-siku. Kalau ini panjangnya A, maka yang sini juga panjangnya A. Kalau yang ini yang miring ini B, maka di sini juga B. Yang seperti ini C, maka yang ini juga C. Nah, untuk luas volumenya, luas alas kali tinggi. Khusus untuk segitiga yang ini ya, siku-siku ya, maka volumenya luas alas kali tinggi sama tinggi prisma. Sama dengan luas alasnya, ketika ada siku-sikunya, maka yang namanya alas segitiga dan tinggi segitiga adalah yang mengapit sudut siku-sikunya. Ini ada sudut siku-siku diapit oleh panjang A dan panjang B, sisi A dan sisi B. Maka di sini A kali B dibagi 2 kali tinggi prisma. Terus C-nya buat apa Ustazah? C-nya nggak usah dipakai, karena C ini adalah hipotenusa atau sisi miringnya, sisi yang di depan sudut siku-siku. Itu ya untuk penjelasan prisma segitiga. C, nih seperti ini ada gambar prisma, kemudian di sini ada tanda siku-siku, artinya dia segitiga siku-siku. Maka untuk mencari volumenya, volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Sekarang luas alasnya, karena segitiga siku-siku, maka digunakan sisi yang mengapit siku-siku. Kebetulan ini nggak ada sisinya berapa, maka ya sudah pakai yang 24 kali 32 dibagi 2 kali tinggi prismanya berapa? 35. Nih, kita sederhanakan, dibagi 2 1, dibagi 2 12. Sama dengan 13.440 cm pangkat berapa? Ini cm, ini cm, ini cm, berarti ada 3 cm dikalikan, berarti cm pangkat 3 atau kubik. Soal selanjutnya ya, ini perhatikan ada prisma. Perhatikan di sini ada tanda siku-siku, maka di sini juga pasti siku-siku ya. Sekarang kita diminta untuk mencari volumenya. Ini Ustazah tuliskan lagi rumus volumenya. Jadi biasakan menuliskan rumus volumenya terlebih dahulu. Luas alas dikali tinggi prisma. Sekarang luas alasnya itu kan alas segitiga sama tinggi segitiga ya.
Nih, tuliskan lagi aja nggak apa-apa. Tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Yang mana alas segitiga dan tinggi segitiganya? Ingat, kalau ada siku-sikunya adalah sisi yang mengapit siku-siku. Ini lihat, siku-sikunya di sini diapit oleh 24 dan 10. Sedangkan 26 itu tidak mengapit atau tidak nempel di sini atau berada di depannya, maka ini nanti tidak dipakai. Jadi, seringkali di soal ujian itu ini sebagai pengecoh. Maka sekarang volumenya dipakai adalah 24 dan 10. Atau untuk lebih memudahkan kalian mengingat, sisi miring itu atau sisi hipotenusa itu selalu paling panjang dibandingkan dengan sisi yang lain. Maka sisi yang terpanjang kalau dalam segitiga siku-siku itu adalah sisi miringnya. Jadi jangan dipakai. Sisi yang paling panjang jangan dipakai. Berarti ini yang dipakai adalah 24 dikali 10 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 30. Bagi 2 1, dibagi 2 12. 12 kali 3 36, nolnya ikut ya. Apa satuannya? Di sini dm, maka ini dm pangkat 3. Soal nomor 3 ya, ini ada gambar seperti ini. Ini sekarang prismanya tidur ya. Ingat, alasnya yang mana? Ini bukan alas, alasnya adalah yang segitiga, yang berhadapan sama bentuknya. Kalau alasnya segi 4, masa atasnya kok garis? Itu berarti bukan. Jadi alasnya segitiga. Maka ini adalah prisma segitiga. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya adalah alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Kita lihat, ini bukan segitiga siku-siku, tapi di sini sudah ada keterangannya. Tingginya 28, alasnya 32. Maka 28 dikali 32 atau kebalik ya ini. Nggak masalah, dibagi 2 dikali tinggi prismanya. Tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan antara alas dan tutup. 46. Kita sederhanakan, dibagi 2 1, dibagi 2 14. Sama dengan 20.608 apa di sini? Sentimeter, maka sentimeter pangkat 3. Materi selanjutnya yaitu volume tabung. Perhatikan, ini tabung ya. Tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, alas dan tutupnya. Kemarin kita sudah belajar tentang luas lingkaran. Apa rumusnya? Pi kali R kali R. Nah, sekarang luas tabung, volume tabung itu sama dengan volume prisma tadi. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menggunakan luas lingkaran. Apa itu? Pi kali R kali R. Kemudian dikali T. T itu adalah tinggi tabung. Yang mana tinggi tabungnya? Ingat, tinggi itu adalah menghubungkan antara alas dan tutup. Berarti tingginya yang ini. Kalau dia bentuknya tiduran seperti ini, tingginya yang ini. Pi itu apa? Usah ingatkan lagi, Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 jika R atau D atau T, jadi salah satu dari ini habis dibagi 7, maka menggunakan 22/7. Tetapi jika ketiganya ini enggak ada yang habis dibagi 7, maka menggunakan 3,14. Contoh nomor 1, perhatikan ini ya. Ini ada gambar tabung, di sini ada keterangan 7 cm, ini 15 cm. Ingat, 7 cm ini apa? Dia menghubungkan antara titik pusat sampai tepi. Separuh saja ini, berarti dia adalah jari-jari R. Nah, ini menghubungkan alas dan tutup, maka ini namanya tinggi tabung. Kita tulis rumusnya, V sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, Pi kali R kali R kali T. Perhatikan, R-nya itu 7, T-nya itu 15. Ini tidak habis dibagi 7, tetapi ini habis. Maka pakai 22/7. Bagi 7 1, ini dibagi 7 1, maka tinggal 22 dikali 7 kali 15 sama dengan 2310 apa? Sentimeter pangkat 3. Sekarang yang kedua, ada gambar tabung seperti ini. Ini ada 10 cm, ada 20 cm. Kita cek dulu. 10 cm ini panjang dari tepi sampai tepi. Ini melalui pusat lingkaran, maka namanya adalah diameter. Jadi ini D. Kemudian 20 cm-nya apa? Ini menghubungkan alas dan tutup, namanya T.
Padahal rumusnya kita butuhnya bukan D, tetapi R. Maka kita cari R-nya dulu. R itu D-nya dibagi 2. 10 bagi 2, 5 cm. Baik. Sekarang kita cari ya untuk volumenya. V sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, pi kali R kali R kali T. R-nya itu 5, T-nya itu 20. Ini tidak habis dibagi 7, tidak habis dibagi 7, tidak habis dibagi 7, maka ini pakai 3,14. Kita kalikan 3,14 dikali 5 kali 5 kali 20 ya. 5 kali 20 itu 100. Kemudian masih dikalikan dengan 5 dan 3,14. Ketemunya 1570 apa? Karena di sini cm, maka ini cm pangkat 3. Contoh yang ketiga, ini saya gambar sendiri ya. Ini ada keterangan 21 cm, ada keterangan 30 cm, tetapi dia tabungnya itu tidur. Nah, kalau kayak gini terus yang mana? Tinggi, diameter, dan jari-jarinya. Jari-jari dan diameter itu letaknya ada di lingkaran, maka ini pasti bukan diameter sama jari-jari. Jadi di sini ini 21 cm-nya. Ini menghubungkan dari tepi sampai tepi, tetapi melalui pusat, maka dia namanya diameter. Kita butuhnya apa? Jari-jari, maka R-nya sama dengan 21 dibagi 2. Berapa ya, Us? Nggak usah dicari. Karena ini pakai koma-koma, nanti kalian malah susah. Terus ini apa? 30-nya. 30 ini menghubungkan antara alas sampai tutup. Ini alasnya sama tutupnya, walaupun dia itu bentuknya tiduran, gelinding, tetapi alas sama tutupnya tetap yang pinggir seperti ini ya. Bukan ini alasnya, tetapi dia sisinya itu bentuknya harus sama-sama lingkaran. Nah, ini berarti sebagai tinggi. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Pi kali R kali R kali T. Kita masukkan dulu R-nya. 21/2. 21/2 kali tingginya 30. Cek. Ini mungkin kalian akan bingung. Ini bisa nggak ya dibagi 7? Tetapi kita lihat. Tadi kan syaratnya R atau D atau T. Jadi kalau R-nya kalian bingung habis tidak dibagi 7, kita lihat D-nya. D-nya habis loh dibagi 7, maka pakai 22/7. Nah, ini sederhanakan, bagi 7 1, bagi 7 3. Bagi 2 1, dibagi 2 11. Bagi 2 1, bagi 2 15. Atau kalau ini ada nolnya, boleh tidak usah dibagi, tidak apa-apa. Sekarang tinggal 11 kali 3 dikali 21 dikali 30. Ketemunya, maaf, 11 dikali 3 dikali 21 dikali 15 sama dengan 10.395 apa? Cm pangkat 3. Nomor 4 ya, sama ini tabungnya masih yang tiduran seperti ini. Ingat, ini menghubungkan alas dan tutup, ini namanya T. Yang ini kita lihat dari tepi sampai tengah lingkaran sampai pusatnya, maka dia namanya R. Kita masukkan ya, volumenya luas alas dikali tinggi. Pi kali R kali R kali T sama dengan, masukkan dulu R-nya 10. 10 kali T-nya 14. Cek. Jari-jari tidak habis dibagi 7, tetapi tingginya habis dibagi 7. Nah, jadi kalian jangan hanya fokus di jari-jari. Ini nggak habis dibagi 7, kalau langsung 3,14 gitu itu kurang tepat. Ini tidak habis dibagi 7, tidak habis dibagi 7, tapi ini habis dibagi 7. Maka dia menggunakan 22/7. Bagi 7 1, dibagi 7 2. 2 kali 22 44, nolnya ada 2. Seandainya ini DM ya. Dari tadi CM terus ya, ini saya ganti DM. Maka ini DM. Jadi 4400 desimeter pangkat 3.